Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afifatul Khairiyah. Saya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Langsung saja, di sini saya akan menerangkan materi fikih siyasah yang berjudul Kebebasan dan HAM menurut Islam. A. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini, berarti berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah sesuatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu hal yang sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum. HAM dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam, menurut hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. B. Konsep hak asasi manusia atau HAM dalam hukum Islam. Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan di sini artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya adalah ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan takaran, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, maupun ideologi. C. Konsep kebebasan beragama dan kaitannya dengan HAM. Sebagai makhluk yang beradab dan bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi, seperti hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk memperoleh pendidikan, termasuk juga hak atas kebebasan beragama. Setiap manusia berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sementara itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran Islam dan beribadah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Yang C. Perlindungan Islam terhadap hak asasi manusia. Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam antara lain: nomor 1, hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh, ketentuan qisas, dan larangan bunuh diri. Nomor 2, hak kebebasan beragama. Dalam Islam, kebebasan merupakan HAM, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Nomor 3, hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk
menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini, banyak ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan. Di antaranya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang keempat, hak persamaan. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antaranya manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok, dan suku-suku adalah demi untuk adanya pembedaan sehingga rakyat dari suatu rasa atau sehingga rakyat dari satu rasa, tahu, suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari rasa, tahu, suku lain. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Setiap orang mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam hal Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan kewajiban bagi semua manusia. Nomor 6. Hak kebebasan berpendapat. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya, tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang. Dalam mengemukakan pendapat, hendaknya mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nomor 7. Hak kepemilikan. Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Yang terakhir, nomor 8, hak mendapatkan pekerjaan. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin sebagaimana sabda Nabi SAW. Tidak ada makanan yang lebih baik dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.